Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan penuh rahmat dan keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dakwah yang insya Allah bisa menambah keimanan dan pengetahuan kita bersama. Saudaraku, ada satu hal menarik yang seringkali menjadi perbincangan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para muslimah, yaitu tentang sholat wanita yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar ungkapan ini, namun belum benar-benar memahami apa maksudnya. Bagaimana mungkin seseorang yang rajin menunaikan sholat 5 waktu, bahkan mungkin sholat tahajud dan duha, ternyata sholatnya tidak diterima oleh Allah? Padahal sholat adalah tiang agama, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya, sahabat beriman yang dirahmati Allah, seringkali kita berpikir bahwa selama kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, maka tugas kita terhadap Allah telah selesai. Kita merasa aman karena setiap hari sudah menghadapnya, berdiri, ruku, dan sujud di hadapannya. Namun, tahukah kita bahwa tidak semua sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan, ada sholat yang justru akan dilemparkan kembali ke wajah pelakunya pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti, akan datang sekelompok orang yang membawa sholat mereka, namun sholat itu dilipat-lipat seperti pakaian yang usang, lalu dilemparkan ke wajah mereka. Allah tidak menerima sholat mereka. Hadits Tabrani. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ternyata, sholat bukan sekedar gerakan tubuh atau bacaan lisan. Sholat adalah hubungan hati antara hamba dan Robnya. Ketika hati itu kotor, penuh dengan iri, sombong, dendam, dan kebencian, maka walaupun gerakannya sempurna, sholat itu bisa kehilangan ruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 45. Fawailun lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun. Maka, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat ini menggambarkan betapa berbahayanya ketika seseorang melaksanakan sholat namun tidak memahami makna dan tujuannya. Mereka sholat, tetapi pikirannya kemana-mana. Mereka sujud, tapi hatinya tidak tunduk. Mereka ruku, tapi hatinya masih tinggi dan angkuh. Sahabat beriman, tidak sedikit dari kita yang mungkin masih berbuat keji dan mungkar setelah sholat. Lidah kita masih mudah menggunjing, jari-jari kita masih sibuk menulis komentar buruk di media sosial, hati kita masih penuh dengan prasangka dan amarah. Padahal seharusnya sholat menjadi penenang jiwa, menjadi Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa tidak semua sholat diterima, kini mari kita bahas lebih dalam tentang wanita yang sholatnya bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita bisa memperbaiki diri dan menjaga ibadah kita tetap diterima di sisinya. Yang pertama adalah wanita yang membuat suaminya marah tanpa sebab yang benar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apabila seorang wanita mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadits Ibnu Hibban menjelaskan betapa besar kedudukan suami di sisi istri dalam Islam. Namun sebaliknya, apabila seorang istri membuat suaminya marah tanpa alasan yang benar, maka sholatnya tidak akan diterima sampai suaminya ridho. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ada 3 orang yang sholat mereka tidak akan naik walau sejengkal dari kepala mereka, yaitu orang yang mengimami suatu kaum tetapi kaum itu membencinya, seorang istri yang sholat sementara suaminya marah kepadanya, dan 2 saudara yang saling memutus silaturahmi. Hadits Ibnu Majah. Maka, seorang istri hendaknya menjaga hatinya dari kesombongan dan amarah, dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan suaminya. Karena keretakan dalam rumah tangga, bila dibiarkan, bisa menjadi penghalang antara doa dan diterimanya ibadah. Yang kedua adalah membiarkan masalah berlarut-larut. Ketika terjadi konflik antara suami dan istri, hendaknya segera diselesaikan dengan lapang dada. Jangan membiarkan amarah menguasai hati, karena kemarahan yang dibiarkan tumbuh akan menutup pintu rahmat Allah. Rasulullah mengajarkan kita untuk meminta maaf dan memberi maaf sebelum matahari terbenam, agar malam hari kita lewati dalam keadaan bersih dari dendam. Yang ketiga adalah tidak menjaga perasaan suami. Terkadang bukan hanya ucapan, bahkan sikap kecil pun bisa melukai hati pasangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita mendengar penjelasan panjang tentang sebab-sebab sholat seorang wanita bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama merenungkan satu hal penting, bahwa Allah tidak pernah menolak ibadah hambanya kecuali karena kasih sayangnya ingin kita kembali dan memperbaiki diri. Penolakan bukan berarti kebencian, tetapi tanda bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang harus disucikan, diperbaiki, dan dibenahi agar sholat kita benar-benar menjadi sumber cahaya bagi kehidupan ini. Hasan radhiyallahu anhu pernah berkata, apabila sholatmu tidak dapat menahanmu dari perbuatan keji dan mungkar, maka engkau sesungguhnya belum menunaikan sholat. Dan pada hari kiamat, sholatmu akan dilemparkan kembali ke wajahmu seperti kain kotor yang digulung. Kata-kata ini begitu dalam, mengingatkan kita bahwa sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan penghubung antara hati manusia dan Sang Pencipta. Berapa banyak orang yang sholat setiap hari, tapi masih mudah marah, masih suka membicarakan keburukan orang lain, atau masih tak menjaga kehormatan diri. Padahal seharusnya, semakin sering kita bersujud, semakin lembut pula hati kita. Semakin sering kita menghadap Allah, semakin bersih pula lisan dan perbuatan kita. Karena sholat sejatinya adalah cermin dari keimanan. Sahabatku, jangan biarkan sholat yang kita lakukan hanya menjadi gerakan tanpa makna. Mari mulai memperbaiki niat, memperindah bacaan, dan memantapkan kekhusyuan. Bila selama ini kita lalai, marilah kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.